Bab 276. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Baiklah, senang mengetahui kesalahanmu dan memperbaikinya. Karena kamu begitu tulus, aku akan menerima permintaan maafmu. Setelah itu, tanpa menunggu pihak lain mengungkapkan rasa terima kasihnya, Su Mei kemudian mengangkat pergelangan tangannya ke udara sambil memegang surat penerimaan. Lang berkata, aku telah memutuskan untuk mengambil 30% dari bisnis untuk penawaran subkontrak. Kami akan membagi 30% bisnis ini ke dalam beberapa bagian penawaran. Setiap perusahaan di sini dapat berpartisipasi dalam penawaran. Tentu saja, berapa banyak bisnis yang bisa kamu dapatkan tergantung pada kinerjamu. Begitu ini keluar, seluruh aula meledak. 30%. Untuk penawaran ini, sebagian besar perusahaan tidak memiliki harapan sama sekali. Mereka hanya ingin memperluas kontak mereka dan menunjukkan wajah mereka di sini. Tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa ada kesempatan seperti itu. Terima kasih Presiden Su. Kami bersedia mengikuti Presiden Su di masa depan. Di masa depan, bisnis perusahaan Su adalah bisnis kami. Sekelompok orang maju untuk menunjukkan rasa terima kasih dan kesetiaan mereka. Waktu penawaran khusus akan diumumkan di situs web resmi perusahaan kami nanti. Harap perhatikan lebih lanjut. Setelah itu, Su Mei berbalik dan pergi sambil membawa tas kulit kecil. Aula dipenuhi sorak-sorai. Pada saat yang sama, semua orang bingung. Pertama, mereka memberi Huang Wenhai 30% dari bisnis, dan kemudian mengambil 25% saham untuk membiarkan 5 perusahaan lainnya berbagi secara merata. Itu sudah 55%. Sekarang kita harus mengambil 30% dari bisnis untuk subkontrak dan menawar. Itu 85% dalam keadaan utuh. Dengan kata lain, perusahaan Su hanya memiliki 15% tersisa, dan sebagian besar bisnisnya telah disewakan. Itu tidak hanya murah hati, itu bahkan sedikit konyol. Sebuah restoran barat, bersulang, beberapa orang mengangkat gelas mereka bersama untuk merayakan kemenangan tawaran. Huang Wenhai tampak khawatir. Dia memiliki keraguan yang sama dengan mereka yang ada di aula. Kakak, kamu telah kehilangan sebagian besar bisnismu, yang secara langsung menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Jika kamu tidak mengatakannya, kamu tidak akan takut perusahaan-perusahaan itu bersatu untuk berpaling dari pelanggan dan membiarkanmu kehilangan kendali atas proyek. Huang Wenhai memikirkan Su Mei dan Su Nan dari lubuk hatinya. Su Mei dan Su Nan tersenyum diam-diam. Tepat saat mereka hendak berbicara, Yang Xuan di sebelah mereka tiba-tiba berkata dengan samar, menantu perempuan dan sepupu besarku bukanlah orang bodoh, tetapi mereka memiliki pandangan jangka panjang. Oh, bagaimana kamu mengatakannya? Su Mei menatap Yang Xuan dengan rasa ingin tahu. Dia tidak bodoh melakukan ini hari ini, tetapi sedang melakukan permainan catur besar. Sekarang dia tiba-tiba mendengar Yang Xuan mengatakannya. Dia juga ingin tahu apa yang dimiliki Yang Xuan pada akhirnya. Yang Xuan dengan santai menyodok sepotong daging sapi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Perusahaan Su tidak pernah berencana untuk menjadi perusahaan kecil sepanjang hidupnya sejak didirikan. Tujuannya adalah menjadi perusahaan kelas 1 dalam negeri, dan bahkan perusahaan kelas 1 yang sangat unggul dengan kedudukan di industri garmen internasional. Jadi wajar saja jika melihat jangka panjangnya. Meskipun jumlah penawaran ini tidak sedikit, jika kita melahap proyek ini saja, perusahaan Su akan mengalami kemajuan pesat dan menjadi perusahaan kelas 1 di seluruh identitas dalam waktu kurang dari 3 tahun. Tetapi dalam jangka panjang, ini hanya keuntungan kecil. Alasan mengapa sepupu besar saya melakukan ini hari ini adalah karena selain memberikan saham saudara Huang sebagai rasa terima kasih, sisa saham yang diencerkan termasuk dalam tata letak strategis yang canggih. Tampaknya jika saham diencerkan, itu juga akan kehilangan banyak keuntungan, tetapi itu hampir telah merebut hati perusahaan-perusahaan ini. Di masa depan, dengan dukungan orang-orang ini di industri ini, kita tidak hanya bisa seperti bebek di air, tetapi juga memeras Zhao Kunpeng dari samping. Meskipun Zhao Kunpeng adalah perusahaan besar, akan sulit untuk mendukungnya sendiri tanpa dukungan banyak perusahaan. Pada saat itu, kita tidak perlu melakukannya, dan kita akan menghancurkannya sendiri. Itu dapat digambarkan sebagai rencana untuk membunuh 2 burung dengan 1 batu. Selain itu, perusahaan Su baru saja dimulai dan memiliki fondasi yang relatif lemah. Jika subkontrak bisnis diencerkan, kualitas dan efisiensinya secara alami akan meningkat.
Perusahaan Su juga akan meninggalkan kesan yang sangat baik pada pihak A. Jika ada kegiatan penawaran serupa di masa mendatang, itu dapat menambah banyak chip untuk dirinya sendiri. Kali ini, sepupu besar itu mencairkan sebagian besar bisnisnya. Tampaknya dia kehilangan banyak keuntungan, tetapi dia menghasilkan cukup dua hal, satu adalah hati orang-orang, yang lain adalah reputasi. Kedua hal ini tidak dapat diukur dengan uang. Saya hanya dapat mengatakan bahwa sepupu besar itu benar-benar pintar. Saya akan memuji Anda. Yang Xuan mengacungkan jempolnya ke arah Su Mei. Tangan Su Mei tadi benar-benar mengejutkan Yang Xuan. Tampaknya dia masih meremehkan kekuatan sepupu besarnya. Untuk kendali proyek, tidak perlu khawatir. Saham dapat dibagi menjadi saham A dan saham B. Bisnis subkontrak yang diencerkan adalah saham A, dan setiap saham hanya memiliki satu suara. Untuk saham B yang dipegang oleh perusahaan Su, setiap saham memiliki 10 suara, jadi kendali inti proyek masih berada di tangan Su. Kata-kata Yang Xuan sangat santai, tetapi setelah mengatakan itu, dia merasa suasananya tidak tepat. Ketika aku mendongak, aku melihat beberapa orang menatap diri mereka sendiri. Mata mereka seperti melihat monster. Kenapa kamu menatapku? Ada bunga di wajahku. Yang Xuan menyentuh pipinya dan berkata dengan curiga. Kapan kamu tahu ini? Su Mei bertanya-tanya bahwa Yang Xuangang baru saja mengatakan itu, tetapi dia memiliki keterampilan bisnis yang sangat baik, yang telah dipelajarinya setelah bertahun-tahun berjuang di mal dan diinstruksikan oleh beberapa ahli. Tetapi Yang Xuan mengatakannya dengan mudah, dan beberapa pendapatnya sangat cerdas, yang pasti membuat semua orang terkejut. Yang Xuan tercengang dan berkata sambil tersenyum, saya hanya mengatakannya dengan santai. Saya sering menjelajahi internet saat saya senggang. Beberapa lelucon yang saya lihat di internet sekarang dipelajari dan dijual. Jika Anda salah, Anda harus bersenang-senang. Su Mei dan Su Nan menatap Yang Xuan dengan curiga. Mereka pikir itu sedikit misterius, tetapi mereka tidak dapat menemukan alasan yang lebih baik untuk membantahnya. Su Nan, khususnya, menatap Yang Xuan dengan tatapan aneh di matanya. Dia selalu merasa ada yang salah hari ini. Saudara Yang, ada satu hal lagi yang tidak saya ketahui. Huang Wenhai tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Yang Xuan, orang tua di sebelah Zhao Kunpeng itu sangat kuat, tetapi mengapa dia tiba-tiba berlutut di hadapanmu? Aku melihatmu melemparkan sesuatu kepadanya. Apa itu? Su Nan dan Su Mei juga menatap Yang Xuan dengan curiga. Semua yang terjadi hari ini sangat aneh. Sebenarnya, itu bukan apa-apa. Aku hanya melemparkan segumpal tisu toilet kepadanya. Yang Xuan tersenyum. Tisu toilet. Beberapa orang bingung. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, saat itu, aku melihatnya berlari ke arahku. Aku juga takut. Secara naluriah aku melemparkan segumpal tisu toilet di tanganku. Aku tidak tahu mengapa, dia tiba-tiba berlutut. Aku bertanya-tanya tentang itu. Huang Wenhai tertegun dan tersenyum pada Yang Xuan. Karena saudara yang tidak nyaman untuk mengatakannya, aku tidak akan bertanya. Ayo, mari kita lanjutkan minum. Yang Xuan merasa tidak bisa berkata-kata. Mengapa tidak ada yang percaya padanya setiap kali dia mengatakan yang sebenarnya? Dia benar-benar baru saja melemparkan segumpal tisu toilet kepada orang tua itu. Pada saat yang sama, di sebuah rumah sewa yang gelap, lelaki tua berjubah hijau itu terengah-engah. Wow, dia memuntahkan seteguk darah, tubuhnya gemetar, dan dia masih takut dengan apa yang baru saja terjadi. Dia perlahan-lahan merentangkan telapak tangannya. Ketika dia melihat apa yang ada di dalamnya, matanya masih sangat ketakutan. Yang Xuan tidak berbohong. Apa yang baru saja dia lemparkan ke orang tua itu sebenarnya hanyalah segumpal tisu toilet biasa. Namun, gumpalan kecil tisu toilet inilah yang membuat orang tua berjubah hijau itu ketakutan. Ketika dia melihat orang lain melemparinya dengan sesuatu, dia secara naluriah menirunya. Alhasil, ketika tisu toilet kecil yang lembut itu mengenai telapak tangannya, kekuatan yang sangat arogan langsung menembus organ dalamnya dari meridiannya. Dan dia bisa melihat bahwa orang lain itu tidak melakukan yang terbaik. Ini hanya untuk membuatnya takut. Jika orang lain ingin membunuhnya, itu saja sudah cukup. Dia juga seorang anggota seni bela diri, jadi dia tahu betapa mengerikannya orang-orang seperti orang lain itu. Jadi dia membuat pilihan yang paling cerdas dan segera berlutut untuk memohon belas kasihan. Kalau tidak ada yang bisa menjamin apakah dia bisa bernapas dengan normal saat ini. Kakak seperguruan,
saya ingat guru pernah mengatakan kepada kita sebelumnya bahwa di dunia seni bela diri kita, ada semacam guru tertinggi, yang disebut seniman bela diri Jidao, yang merupakan puncak tertinggi seni bela diri, bukan? Orang tua itu mengeluarkan ponsel bata hitam usang dan menelepon seseorang. Suara di ujung telepon itu setua dirinya, ada hal seperti itu, dan 5 tahun yang lalu, saya bertemu dengan seorang pendekar Tao yang sangat kuat, yang jauh lebih kuat dari yang saya kira. Kita sama lemahnya seperti semut dibandingkan dengan pendekar Tao yang sangat kuat, jadi sejak saat itu, saya telah memutuskan untuk keluar dari dunia seni bela diri. Sekarang saya telah melakukan beberapa bisnis kecil. Saya masih orang biasa, jalan itu tidak cocok untuk kita. Apakah kamu pernah melihat seorang pendekar Tao yang sangat kuat? Orang tua itu bertanya, bagaimana saya bisa dibandingkan dengan pendekar Tao yang sangat kuat dengan keterampilan saya? Ujung telepon yang lain tersenyum dan berkata, adik seperguruan, kamu adalah yang paling berbakat di sekolah kita pada awalnya, dan kemampuanmu juga yang terkuat di antara begitu banyak saudara seperguruan. Namun, jika kamu bertemu dengan seorang seniman bela diri Jidao, kamu tidak akan kalah dalam 10 ronde, tetapi setelah 10 ronde, kamu tidak dapat bergerak lebih dari 5 gerakan paling banyak, dan kamu harus dibunuh. Maksudnya, jika Master Jidao ingin membunuhmu, 15 jurus sudah cukup. Patah, pergelangan tangan lelaki tua itu tiba-tiba bergetar dan ponselnya jatuh ke tanah dengan keras. Adik seperguruan, kamu baik-baik saja. Ada apa denganmu? Di ujung telepon yang lain bertanya-tanya. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu sedikit melambat. Dia mengangkat telepon, menelan ludah dan berkata, kakak seperguruan, aku akan datang ke sini sekarang dan mengikutimu nanti. Kamu mengajariku berbisnis. Mulai sekarang, aku benar-benar meninggalkan dunia seni bela diri. Pilihanmu, tadi benar, apa yang membuatmu terangsang? Ujung telepon yang lain tidak mengerti, tidak peduli siapa yang menasihatimu di awal, mengapa kamu tiba-tiba tercerahkan? Apakah kamu menemukan sesuatu? Orang tua itu menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan berkata-kata demi kata, karena aku bertemu dengan seorang pria yang lebih kuat dari beberapa ahli pisau. Dia begitu kuat sehingga, jika pria itu ingin mengambil nyawaku, aku tidak akan bisa menahan setengah gerakan. Apa? Ada ahli seperti itu di dunia ini? Ujung telepon yang lain begitu terkejut sehingga suaranya berubah. Sekitar pukul 6.30 sore, karena mereka memiliki sesuatu untuk dilakukan keesokan harinya, mereka pulang setelah makan malam. Menantu perempuan, jika kamu sudah dewasa di masa depan, jangan membenci suamiku. Kalau tidak, aku tidak akan memanggilmu menantu perempuan sama sekali, tetapi Su. Yang Suan mengemudikan mobil dan bercanda. Persetan denganmu. Sunan duduk di kursi penumpang dan mengalihkan pandangannya ke pria ini dengan marah. Jangan membuat kekacauan ini untukku. Katakan padaku apa yang terjadi hari ini. Apa yang terjadi? Jangan pasang itu untukku. Ini soal penawaran. Sunan melotot, sekarang pikirkan apa yang terjadi hari ini. Semuanya aneh. Bagaimana skema desain kita bisa lulus ujian kualifikasi bahkan tanpa izin dari lembaga? Yang Suan tertegun lalu berkata sambil tersenyum, awalnya, orang-orang itu benar-benar mengubah cara mereka untuk mempermalukanku. Apapun yang kukatakan, mereka tidak akan mengizinkanku. Kupikir itu masalah besar bagi menantu perempuanku. Aku ingin memenangkan semua yang kukatakan hari ini. Aku terus menebus kesalahan dan meminta maaf kepada mereka serta mengucapkan kata-kata yang baik kepada mereka. Mereka tidak sabar denganku dan kemudian memberiku izin. Mengarang-ngarang, kau terus mengarang-ngarang. Sunan sama sekali tidak percaya. Aku tahu apa karakter-karakter itu. Kemarin kau mengarang hal-hal seperti itu, dan beberapa kata-kata yang baik diteruskan kepadamu. Hei, aku tahu aku tidak bisa menyembunyikan apapun dari menantu perempuanku. Yang Xuanshan tersenyum dan berkata, kemarin aku tidak memukul mereka dengan botol anggur. Aku minta maaf kepada mereka dan berkata bahwa selama aku diizinkan, aku bisa melakukan apa saja. Akhirnya, mereka membiarkanku berlutut di tanah, menamparku dengan keras, menenangkan amarahku dan membiarkanku pergi. Apa, seru Sunan, kenapa kau begitu bodoh? Jika mereka memintamu untuk berlutut, berlututlah saja. Kami tidak menginginkan tanda ini. Apakah kau tidak terluka? Tidak apa-apa, aku malu. Kau tahu, selama aku bisa membuat menantu perempuanku bahagia, jangan berlutut, bahkan biarkan aku naik ke gunung pisau dan turun ke lautan api. Yang Suan tersenyum dengan mudah.
Sunan, yang berada di sebelahnya, sangat tertekan sehingga dia menatap matanya dan berkata, Yang Xuan, maafkan aku, di masa depan. Baiklah, aku sudah menjadi suami istri yang sudah tua. Jangan bicarakan ini di masa depan. Selama menantu perempuanku bahagia, aku bisa melakukan apa saja. Yang Xuan sangat terharu saat melihat Sunan begitu mencintainya. Saat hendak tiba di permukiman, telepon Sunan berdering. Begitu mendengar dua kata itu, wajahnya langsung muram. Maaf, hari ini saya tidak ada waktu. Sunan menjawab telepon dengan lemah lalu menutup telepon. Menantu perempuan, ada apa? Tanya Yang Xuan. Sunan berkata dengan tenang, kemarin orang-orang dari lembaga audit menelepon saya dan mengatakan bahwa mereka menawari saya untuk pergi ke KTV. Meskipun mereka mengizinkan saya ikut desain hari ini, mereka memaksa Anda untuk berlutut dan menamparkan wajah Anda. Saya lebih suka tidak menerima tawaran ini. Mereka meminta Anda untuk pergi ke KTV. Yang Xuan tercengang. Dia langsung mengerti sesuatu dan berkata sambil tersenyum, orang-orang mengizinkan kita ikut. Itu bisa dianggap sebagai utang pribadi kepada mereka. Dengan begitu, jika Anda memberi saya alamatnya, saya bisa pergi ke sana sendiri. Rasanya tidak pantas untuk tidak pergi. Tapi, jangan khawatir, menantu perempuan. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, saya berlutut untuk mereka karena saya meminta mereka. Sekarang kita telah memenangkan tender. Saya tidak ingin mempermalukan mereka. Saya biasa duduk hanya untuk menunjukkan muka, agar tidak membiarkan orang mengatakan bahwa kita menyeberangi sungai dan merobohkan jembatan. Jangan khawatir, saya akan baik-baik saja. Kalau begitu saya akan pergi denganmu, kata Sunan. Yang Xuan memarkir mobilnya di pintu masuk komunitas dan berkata sambil tersenyum lembut, tidak perlu. Saya akan pergi ke sana sendiri. Tunggu saya di rumah. Saya akan kembali nanti. Yang Xuan menyetir sendiri ke Song City yang telah disepakati. Dia tahu betul apa yang ingin dimainkan oleh geng itu. Kemarin aku memecahkan 2 botol sendirian dan membiarkan mereka menderita kerugian besar hari ini. Panitia penyelenggara langsung mencabut kualifikasi audit mereka. Ini pasti belum berakhir. Meskipun orang-orang ini lebih rendah dari belatung di mata Yang Xuan, belatung tidak menggigit, tetapi mereka menjijikkan. Yang Xuan harus menyelesaikan masalah ini sekaligus agar orang-orang ini tidak mengganggu Sunan di masa mendatang. Orang-orang itu mengirim seorang wanita untuk menghubungi Yang Xuan. Mereka menelepon beberapa kali dalam perjalanan dan bertanya di mana mereka berada. Yang Xuan selalu merasa suara itu terdengar familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa itu untuk sementara waktu. Aku di pintu. Kamu di mana? Yang Xuan memarkir mobilnya di gerbang Geceng dan menelepon pihak lain. Kamu dari perusahaan Su. Di belakangnya terdengar suara wanita. Yang Xuan menoleh dan tampak sedikit tertegun. Apakah kamu Wang Xiaoli? Apakah kamu mengenalku? Pihak lain tampak sedikit bingung. Saya teman Lao Hei. Bukankah kamu bersama Lao Hei? Yang Xuan mengonfirmasi identitas pihak lain. Terakhir kali saya makan malam dengan Dayong dan teman-teman lain yang berada di lokasi konstruksi. Lao Hei membuka video untuk pacarnya untuk menyapa Yang Xuan. Yang Xuan memiliki ingatan yang sangat baik. Meskipun dia hanya melihatnya di layar, dia dapat mengenali satu sama lain secara kasar. Hanya saja Wang Xiaoli agak berbeda dari gambar yang dia lihat di layar sebelumnya. Sebelum Wang Xiaoli, dia berpakaian sederhana dan tampak sangat polos. Namun saat ini, Wang Xiaoli berpakaian modis, membawa tas merek terkenal dan riasan tebal. Dia hanya 2 orang seperti Wang Xiaoli di layar sebelumnya. Saya Yang Xuan. Terakhir kali Lao Hei membuka video untuk Anda, kita bertemu di video. Yang Xuan tersenyum. Oh, ayo cepat masuk. Tuan Sun, mereka sudah menunggu di dalam. Wang Xiaoli tampak tidak sabar. Dia tampaknya tidak menanggapi ini dengan serius sama sekali. Dia berbalik dan berjalan menuju KTV. Yang Xuan merasa sedikit bingung. Bagaimana mungkin Wang Xiaoli memiliki hubungan dengan orang-orang itu? Mengikuti Wang Xiaoli ke sebuah kamar pribadi mewah di lantai 3. Wanita dan pria berwajah bulat berjas, serta yang lainnya yang makan bersama kemarin. Di sudut, ada seorang pria parubaya yang aneh dengan mata suram. Ketika dia melihat Yang Xuan masuk, dia hanya mengangkat kelopak matanya dan meliriknya, lalu mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Dia tampak sangat bangga. Wah, beraninya kamu datang. Pria berjas itu mencibir, katakan padaku,
apa yang akan kamu lakukan terhadap kemarin dan hari ini? Sambil berbicara, dia meletakkan tangannya di bahu Wang Xiaoli, dan bahkan meletakkan tangannya di sepanjang kerah baju Wang Xiaoli. Tuan Sun, Anda sudah mati. Wang Xiaoli sangat marah sehingga dia tidak hanya tidak melawan, tetapi dengan sengaja memasukkan tubuhnya ke dalam. Yang Xuan mengerutkan kening dan mengabaikan pria berjas itu. Sebaliknya, dia menatap Wang Xiaoli dan berkata dengan suara yang dalam, apakah Anda pantas mendapatkan Lao Hei karena melakukan hal itu? Pada hari kerja, Yang Xuan mendengarkan Dayong dan mereka menyebut-nyebut Wang Xiaoli. Lao Hei sangat mencintai Wang Xiaoli. Hampir semua gajinya setiap bulan dihabiskan untuk Wang Xiaoli. Dia dapat dikatakan sangat responsif terhadap Wang Xiaoli. Keinginan terbesar Lao Hei adalah bersama Wang Xiaoli selamanya dalam hidupnya. Semua yang dia lakukan tidak dapat dipisahkan dari Wang Xiaoli. Bahkan terakhir kali Yang Xuan membeli rumah yang berharga untuk beberapa dari mereka, Lao Hei pertama kali memikirkan Wang Xiaoli. Dikatakan untuk memberikan Wang Xiaoli rumah itu pada hari ulang tahunnya. Untuk mengejutkan Wang Xiaoli, Lao Hei tidak pernah memberitahunya tentang rumah itu. Lao Hei sangat menyayangi Wang Xiaoli, tetapi sekarang Wang Xiaoli berbaring di pelukan seorang lelaki tua yang mungkin lebih tua dari ayahnya. Tahukah kau, siapa Lao Hei? Tanya lelaki berjas itu. Wang Xiaoli dengan nada meremehkan berkata, dulu ada seorang lelaki yang selalu menggangguku. Bermalas-malasan juga menyenangkan. Itu menyenangkan. Jadi kalian berdua bersama. Tanya lelaki berjas itu. Wang Xiaoli berkata sambil tersenyum mengejek, aku bahkan belum pernah membiarkannya menyentuh tanganku selama lebih dari setengah tahun bersamanya. Ada kuli dan ATM gratis. Siapa yang tidak menyukainya? Tapi pecundang itu cukup bodoh. Seekor katak yang membawa batu bata di lokasi konstruksi masih ingin memakan daging angsaku. Aku tidak bisa membeli tas seharga ribuan yuan sebulan. Kemudian dia mengangkat kepalanya, menatap Yang Xuan dan berkata dengan nada menghina, adapun pria ini, dia bersama si pecundang berkulit hitam. Diperkirakan dia adalah seorang tukang batu bata. Lihatlah pecundangnya, orang macam apa yang bersama orang macam apa. Aku akan memberitahumu, bayiku adalah yang paling pintar. Aku tidak punya banyak waktu untuk menemanimu. Kamu dapat menemukan lebih banyak pecundang bodoh untuk menjadi pelayanmu di luar. Aku juga lega, hahaha. Pria berjas itu tertawa. Wajah Yang Xuan muram. Pikiranku penuh dengan wajah Lao Hei yang tersenyum konyol. Setiap kali aku menyebut Wang Xiaoli, mataku penuh dengan kerinduan akan masa depan. Melihat Wang Xiaoli lagi, Yang Xuan tidak dapat menahan perasaan sedikit tertekan tentang Lao Hei. Itu urusanmu bagaimana kamu memilih, tetapi tolong jelaskan kepada Lao Hei dan jangan terus menyakitinya di masa depan. Yang Xuan berkata dengan tenang. Dia ingin menamparkan wajahnya, tetapi dia tidak ingin Lao Hei bersedih saat mengetahui kebenarannya. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Kamu ini apa? Wang Xiaoli mencibir, ada kuli dan pembantu gratis, dan ada ribuan yuan uang saku setiap bulan. Jangan sia-siakan. Yang Xuan saling menatap tanpa berkata apa-apa. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar video untuk Lao Hei. Rasa sakit yang lama lebih baik daripada rasa sakit yang singkat. Lao Hei benar-benar telah jatuh sekarang. Saya khawatir sulit baginya untuk keluar jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Liuer, ada apa? Saya baru saja turun dari lokasi konstruksi dan mendapat gaji lagi hari ini. Saya akan menelepon Xiaoli nanti dan mari kita makan hotpot bersama. Kalian berdua belum bertemu. Di layar ponsel, wajah Lao Hei penuh dengan keringat, atau senyum konyolnya, masih 3 kata dari Wang Xiaoli. Lao Hei, biarkan aku menunjukkan sesuatu padamu. Yang Xuan sedikit tertekan, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan mengarahkan kamera ke Wang Xiaoli. Xiaoli, apakah kamu? Lao Hei tertegun dan kemudian berkata dengan marah, siapa pria itu dan apa yang kalian berdua lakukan? Apa yang aku lakukan bukan urusanmu. Wang Xiaoli berkata ke layar ponsel, karena aku sudah memberitahumu, aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Kamu pecundang bau yang membawa batu bata di lokasi konstruksi. Jangan selalu berpikir untuk memakan daging angsa di masa depan. Jangan buang air kecil. Jaga dirimu baik-baik. Kamu pantas bersamaku. Jangan muncul di hadapanku lagi. Aku akan muntah saat melihatmu. Wang Xiaoli, apakah kamu pantas untukku? Air mata Lao Hei mengalir, di mana kamu sekarang?
Aku ingin menjelaskannya kepadamu secara langsung. Hehe, hanya pecundang sepertimu yang pantas mendapatkan tempat yang begitu tinggi. Apakah kamu tahu berapa harga sebotol anggur di sini? Begitu Wang Xiaoli selesai berbicara, pria berjas di sebelahnya mencibir ke layar, kamu bisa datang ke sini. Aku di kota lagu yang cerah 888. Tuan Sun, kenapa Anda membiarkan pecundang itu datang ke sini? Sungguh memalukan. Wang Xiaoli tidak mengerti. Pria berjas itu tersenyum, dia baru saja membentak Anda. Saya harus memberitahu dia konsekuensi membentak bayi saya. Bukankah dia sangat menyukai Anda? Kita akan memberinya siaran langsung nanti untuk membuatnya bersenang-senang. Oh, matilah kau. Wang Xiaoli berkata dengan marah dan meringkuk dalam pelukan seorang pria berjas, tetapi Anda harus membelikan saya tas terbaru besok. Haha, oke, beli. Pria berjas itu tertawa. Lao Hei bertemu dengan wanita jalang yang tidak tahu malu seperti Anda. Sungguh sial baginya di kehidupan kedepannya. Pemandangan di depannya membuat Yang Xuan muak. Persetan Nima, apa yang kamu bicarakan? Wang Xiaoli memukul meja dengan keras, dan keluarlah kata-kata kotor. Sayang, jangan khawatir. Lihat bagaimana saya merawatnya. Saya belum selesai dengannya. Pria berjas itu tersenyum dan menatap Yang Xuan Dao. Katakan, apa yang akan kamu lakukan tentang kemarin dan hari ini? Bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Yang Xuan berkata dengan lemah. Pria berjas itu mencibir, kamu memindahkan batu bata di lokasi konstruksi. Tidak realistis bagimu untuk mengambil uang. Ayo pergi. Aku dalam suasana hati yang baik hari ini dan memberimu kesempatan. Sekarang kamu memanggil menantu perempuanmu untuk bernyanyi dan minum dengan kakak laki-laki kita. Jika kakak laki-laki kita merasa nyaman, aku akan mematahkan kaki anjingmu. Apa pendapatmu tentang kemarin dan hari ini? Ketika dia mengatakan ini, pria parubaya dengan mata muram di sebelahnya tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkannya. Sepupu, anak laki-laki ini yang memukuliku kemarin. Aku masih memiliki jarum di kepalaku sekarang. Wanita berwajah bulat itu dengan cepat mengeluh kepada pria parubaya itu. Pria parubaya itu akhirnya mengangkat kepalanya, menatap Yang Xuan dan berkata, kamu seharusnya sangat beruntung memiliki istri yang cantik. Aku tidak akan mengada-ada untukmu. Jika ada orang lain yang berani memukuli sepupuku seperti ini, aku harus mengubur keluarganya hidup-hidup. Tetapi demi istrimu yang cantik, aku bisa melepaskanmu dan membiarkan istrimu datang dan melayaniku selama sebulan. Aku akan mengembalikannya kepadamu saat aku lelah bermain. Selain itu, satu kaki terlalu murah untukmu. Aku bisa menganggapnya tidak pernah terjadi. Yang Xuan menyipitkan matanya sedikit, dan matanya bersinar dingin. Saat ini, menatap mata pria parubaya itu, rasanya seperti melihat orang mati. Tidak apa-apa untuk mengatakan sesuatu tentang dirimu sendiri, tetapi menghina Sunan pasti akan mati. Rumput, ibumu, kakak laki-lakiku, akan berbicara denganmu lagi, bisu. Melihat Yang Xuan tidak mengatakan apa-apa, pria berjas itu tiba-tiba mengambil sebotol anggur dan melemparkannya satu sama lain. Pop, Yang Xuan bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Dia menamparnya. Tamparan di wajah pria berjas itu. Pria berjas itu tersadar oleh tamparan ini, dan matanya tampak seperti bintang emas. Sialan, beraninya kau memukulku. Aku harus. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, Yang Xuan mengangkat kakinya dan menendang pria berjas itu. Dia menendang pria itu hingga terjatuh dengan keras ke tanah. Saudara Qiang, kau harus memutuskan untukku. Pria berjas itu berteriak ke tanah. Sepupu, bunuh bajingan ini. Wanita berwajah bulat itu juga berteriak. Lancang. Pria parubaya itu berkata dengan marah, ada jalan di surga, kau tidak pergi, tidak ada pintu di neraka, kau menerobos masuk, ayo, hancurkan dia. Begitu suara itu jatuh, beberapa pria besar bergegas masuk dari pintu. Jangan bunuh dia, tarik napas dan dapatkan istrinya kembali. Aku harus membiarkan dia melihat dengan baik siaran langsung aku dan istrinya. Pria parubaya itu berkata dengan ganas. Beberapa pria besar bergegas ke Yang Xuan dengan ganas. Klik, klik, klik. Suara tulang patah. Dalam waktu kurang dari sedetik, semua pria besar itu jatuh ke tanah dan mengerang kesakitan. Semua orang tercengang. Aku bahkan bertanya-tanya apakah aku berhalusinasi. Tidak seorang pun dapat melihat bagaimana pria-pria besar itu jatuh. Yang Xuan berdiri di tempat, masih tenang,
seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Kamu harus membayar untuk apa yang baru saja kamu katakan. Yang Xuan mendekati pria parubaya itu selangkah demi selangkah. Jangan datang ke sini. Pria parubaya itu juga seorang pria yang telah melihat dunia. Kemudian dia menemukan bahwa pria di depannya adalah seorang ahli. Berapa banyak uang, katamu? 2 juta, 5 juta, 10 juta, aku dapat memberikannya kepadamu segera. Dalam hal ini, pria parubaya harus membuat pilihan yang paling bijaksana. Bahkan jika dia memiliki latar belakang yang menjulang tinggi di belakangnya, dia harus menghadapinya saat ini. Simpan uangnya untuk peti matimu. Yang Xuan telah memutuskan untuk membunuh. Tunggu, apakah kamu tahu siapa dia? Wanita berwajah bulat itu bereaksi dari kepanikannya dan berkata dengan suara tajam, dia Sun Wenqiang, saudara Qiang. Yang Xuan tersenyum, aku tidak tahu. Aku pasti pernah mendengar tentang saudara harimau Longquan. Sun Wenqiang bergegas. Yang Xuan mengangguk, Zhou Ahu, aku tahu. Sun Wenqiang menghela napas lega karena takut bertemu dengan seorang Leng Tuking yang belum pernah melihat dunia. Asal dia pernah mendengar nama Zhou Ahu. Aku katakan padamu, aku bersama saudara Hu. Semua yang kumiliki sekarang diberikan kepadaku oleh saudara Hu. Jika kau berani menyentuhku, saudara Hu sangat kuat. Aku pikir kau lebih tahu daripada aku. Aku tidak peduli dengan urusan hari ini. Biarkan kau pergi dan pergi. Sun Wenqiang ingin menggunakan taktik menunda. Dia tentu tidak ingin membiarkan Yang Xuan pergi begitu saja, tetapi dia harus memahami bentuknya saat ini terlebih dahulu. Haha, Yang Xuan tersenyum dingin, tapi aku ingin berdebat denganmu. Sambil berbicara, dia menyapu tubuhnya. Sebelum Sun Wenqiang bereaksi, Yang Xuan dengan lembut mengangkat seluruh tubuhnya dan jatuh dengan keras ke dinding di dekatnya. Ayo, panggil saudara Hu. Sun Wenqiang memuntahkan darah dan berkata dengan sekuat tenaga. Wanita berwajah bulat itu dengan cepat memutar telepon dan dengan sengaja menyalakan handsfree. Saudara harimau, saudara Qiang dipanggil. Kami berada di kamar 888 di kota Song yang cerah. Anda harus memutuskan untuk kami. Suara Zhou Ahu datang dari ujung telepon yang lain. Apa? Apakah ada yang berani menyentuhku dan melaporkan namaku? Wanita berwajah bulat itu menambahkan, ya, saya mengatakan saudara Qiang mengikuti saudara Hu, tetapi orang itu mengatakan bahwa Zhou Ahu tidak lebih dari seorang tolol besar. Dia juga mengatakan bahwa jika Anda berani datang, dia akan menguliti Anda hidup-hidup. Lancang, Zhou Ahu berkata dengan marah di ujung telepon yang lain, saya di dekat sini. Datanglah ke sini sekarang dan awasi orang-orang itu untukku. Jangan biarkan mereka lari. Setelah menutup telepon, wanita berwajah bulat itu dengan cepat menghubungi nomor resepsionis. Kirim seseorang untuk menjaga pintu kamar 888. Kakak harimau Longquan akan segera datang bekerja. Jika Anda membiarkan seseorang pergi, tanyakan kepada Anda. Mendengar bahwa itu adalah Zhou Ahu, tidak ada yang berani mengabaikannya. Setelah beberapa saat, pintu kamar dan koridor dipenuhi oleh penjaga keamanan dan pelayan di lantai 3 dan lantai 3 di luar. Halo, saudara harimau. Setelah beberapa saat, saya mendengar suara langkah kaki yang berisik dan orang-orang menyapa di luar. Wanita berwajah bulat itu mencibir Yang Xuan, anjing, aku akan melihat bagaimana kamu berakhir nanti. Apa yang terjadi? Zhou Ahu menendang pintu ruang penyimpanan barang bawaan hingga terbuka dan masuk dengan marah, diikuti oleh dua pengawal dengan tatapan tajam. Saudara Hu, kamu harus memutuskan untuk sepupuku. Wanita berwajah bulat itu langsung muntah dengan wajah sedih dan berlinang air mata. Semua orang tahu bahwa sepupuku Sun Wenqiang ada hubungannya denganmu. Sekarang seseorang memukul sepupuku seperti ini. Jelas-jelas memukul wajahmu. Zhou Ahu menatap Sun Wenqiang yang batuk darah di tanah dan mengerutkan kening. Di mana orang itu? Ini dia. Wanita berwajah bulat itu mengacungkan jarinya ke Yang Xuan yang duduk di sudut. Saudara Hu, anak ini melakukan pekerjaan dengan baik. Baru saja dia tidak hanya memukul sepupuku, tetapi juga memarahimu. Kamu harus membereskan anak ini hari ini, kalau tidak, kamu tidak akan bisa menyingkirkan mukamu di masa depan. Aku bersaksi. Pria berjas itu buru-buru berkata, Saudara Hu, itu benar-benar tangan anak itu tadi. Saudara Qiang melaporkan namamu, tetapi anak itu tetap tidak menunjukkan mukanya. Dia tidak memperhatikanmu, Saudara Hu. Kakak harimau, kau tidak boleh pelit hari ini, nak.
Seluruh ruangan dipenuhi dengan kemarahan yang benar, seolah-olah Yang Xuan telah membunuh ayahnya bersama mereka. Namun, semua orang tidak menyadari bahwa ketika Zhou Ahu melihat Yang Xuan, wajahnya tiba-tiba berubah dan matanya menjadi sangat aneh. Orang desa, mengapa kau menunggu? Tidakkah kau berlutut di hadapan kakak Hu? Wang Xiaoli telah lama mendengar nama Zhou Ahu. Pada saat ini, dia bergegas maju untuk menyanjungnya. Dia ingin beruntung disukai oleh Zhou Ahu, dan dia akan makmur dalam hidupnya. Saat dia berbicara, dia juga mendorong Yang Xuan dengan tangannya. Aku berbicara denganmu. Wah, aku takut. Bukankah kau terlihat baik-baik saja sekarang? Berlututlah di hadapan kakak Hu. Yang Xuan merasa bahwa wanita itu terlalu berisik. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan menjatuhkan Wang Xiaoli ke tanah. Suara yang tenang, mulut telapak tangan. Yang Xuan mengerutkan kening. Saudara Hu, lihatlah pria ini. Dia berani melakukannya sekarang. Dia sama sekali tidak memperhatikanmu. Saudara Hu, kamu harus memutuskan untukku hari ini. Wang Xiaoli menatap Zhou Ahu dengan matanya yang biasa, menyedihkan, dan jernih. Dia benar-benar teh hijau, sangat pandai menyamar, dan memahami preferensi semua jenis pria. Pria seperti Zhou Ahu mungkin lebih menyukai yang murni, jadi dia langsung berpura-pura sengsara. Mulut telapak tangan, Zhou Ahu samar-samar, melontarkan dua kata, ya, pertama-tama tampar mulutnya, lalu perlahan-lahan bersihkan hik. Wang Xiaoli mendengus dingin. Pop, tamparan keras di wajah terdengar. Wang Xiaoli menjerit dan langsung ditampar ke tanah. Kakak harimau, ini. Wang Xiaoli menutupi pipinya yang merah dan benar-benar tercengang. Yang lain juga sangat bingung, saudara harimau, apakah Anda? Zhou Ahu mengabaikan kerumunan dan langsung menuju Yang Xuan. Dia membungkuk 90 derajat dan berkata dengan hormat, saudara Yang, mengapa Anda di sini? Apa? Tanda tanya. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh ruangan pribadi menjadi sunyi. Semua orang membuka mulut mereka dan tidak percaya apa yang mereka lihat. Zhou Ahu membungkuk kepada Hik. Masih saling memanggil saudara. Saudara harimau, pria ini pecundang yang busuk. Pria berjas itu tidak dapat mempercayai pemandangan di depannya. Begitu dia berbicara, Zhou Ahu menendangnya ke tanah dan berkata dengan keras, patahkan kakinya. Kedua pengawal di sebelahnya segera maju, mengklik dan mematahkan tulang paha pria berjas itu. Apakah Anda lelah hidup? Zhou Ahu berkeringat dingin dan berpikir bahwa orang-orang ini bodoh. Siapa Yang Xuan dan seberapa kuat dia? Bahkan Zhou Ahu tidak dapat mengatakannya. Yang saya tahu adalah bahwa jika Yang Xuan marah, apalagi Zhou Ahu, seluruh Nanjiang akan menjentikkan jarinya. Saudara Yang, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu kalau itu Anda. Zhou Ahu segera meminta maaf kepada Yang Xuan. Yah, itu bukan salah Anda. Yang Xuan mengangkat tangannya dengan lembut dan berkata, itu saja untuk hari ini. Selain itu, bawa orang-orang ini kembali dan lihat apa yang harus dilakukan. Baik, saudara Yang. Zhou Ahu melambaikan tangannya, ikat orang-orang dan bawa mereka kembali ke Gunung Longkuan. Saudara Yang, ampuni nyawa Anda. Kami tidak punya mata, biarkan kami pergi. Semua orang langsung takut untuk buang air kecil. Mereka tahu betul bahwa begitu mereka dibawa kembali ke Gunung Longkuan, mereka tidak hanya akan kehilangan nyawa, tetapi juga menderita siksaan yang tak terbayangkan sebelum mereka mati. Pengawal Zhou Ahu memukul mereka hingga pingsan dengan satu pukulan. Kemudian dia memanggil beberapa orang, mengenakan karung dan menyeret mereka keluar seperti anjing mati. Anda baik-baik saja, Anda pergi dulu. Yang Xuan berkata dengan lemah, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, menunjuk Wang Xiaoli dan berkata, dia tinggal. Segera, hanya Yang Xuan dan Wang Xiaoli yang tersisa di ruang pribadi. Pada saat ini, Wang Xiaoli terlalu takut untuk berbicara, dan kakinya gemetar. Yang, kakak Yang, maafkan aku. Selain memohon belas kasihan, dia tidak tahu harus berbuat apa lagi saat ini. Sampai saat ini, dia mengerti keberadaan teroris semacam apa pria di depannya ini. Bahkan Zhou Ahu harus merendahkan diri padanya. Orang seperti itu ingin menabraknya dan menghancurkan seekor semut. Ketika Lao Hei datang, katakan sendiri padanya. Jika ada kebohongan setengah kata, kamu tahu konsekuensinya. Yang Xuan berkata dengan lemah, juga, aku tidak ingin orang lain mengetahui identitas asliku untuk saat ini. Kurasa kau harus tahu bagaimana melakukannya. Ya, aku tidak melihat apa-apa tadi.
Wang Xiaoli bergegas. Ledakan. Pada saat ini, pintu kamar pribadi ditendang terbuka, dan Lao Hei bergegas masuk dari luar. Sial, di mana pria anjing itu? Si tua hitam memegang belati tajam di tangannya, dan matanya merah darah, seperti binatang buas. Sebenarnya, karakter Lao Hei sangat tulus, tetapi Wang Xiaoli terlalu penting baginya. Itu seluruh dunianya, jadi hanya melihat adegan dalam video itu langsung mengubah pria jujur itu menjadi binatang buas yang gila. Xiao Hei, maafkan aku. Wang Xiaoli tiba-tiba berlutut di tanah, menarik pakaian Lao Hei, menunjukkan matanya yang menyedihkan, dan menangis. Xiao Hei, itu salahku sebelumnya. Tolong maafkan aku. Lao Hei adalah pria dengan perasaan yang dalam. Melihat penampilan Wang Xiaoli, dia segera melunakkan hatinya. Xiaoli, jangan menangis. Ada apa? Kamu baru saja dipaksa, bukan? Ya, begitu Wang Xiaoli mengucapkan sepatah kata, dia melihat mata tajam di sebelah Yang Xuan. Pikirkan juga kata-kata Yang Xuangang. Jika Anda berani mengatakan setengah kata kebohongan, konsekuensinya akan sangat serius. Xiao Hei, aku dulu kasihan padamu. Aku wanita yang sombong. Sebenarnya, aku tidak menyukaimu sejak awal. Aku memiliki 7 atau 8 pria di belakangmu, dan aku dijaga oleh 3 pria pada saat yang sama. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan, tetapi tolong beri aku kesempatan lagi. Mulai sekarang, aku harus mencintaimu dengan sepenuh hati. Xiao Hei, aku salah. Tolong beri aku kesempatan ini. Mengapa kita tidak pergi ke hotel malam ini? Apapun yang kamu ingin aku lakukan. Si tua hitam mengatupkan bibirnya, dan otot-otot di sudut mulutnya sedikit berkedut.